Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Search Engine Marketing yang beranggotakan Taufik Firman Hidayat NIM 016, Syahrul Rahman NIM 043, Andini Rizkian Syahni NIM 051, Nandita Putri Rahmi NIM 070. Simak baik-baik ya. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian dari Search Engine Marketing. Search Engine Marketing adalah suatu bentuk pemasaran di internet untuk meningkatkan visibilitas website di halaman mesin pencarian atau bahasa lainnya yaitu membeli traffic dengan membayar mesin pencarian seperti Google. Mesin pencarian ini banyak diakses oleh orang-orang untuk mencari berbagai informasi yang ada di internet atau media sosial. Salah satunya untuk mencari informasi ulasan mengenai suatu produk atau layanan jasa. Nah, melalui cara ini, para pelaku usaha, khususnya seorang marketing, dapat melakukan bidding untuk keyword atau kata kunci yang mereka inginkan. Tujuannya, agar setiap orang yang mencari keyword tertentu bisa menemukan atau memilih website atau iklan yang telah dibuat oleh mereka. Contohnya, ketika Anda search kata kunci tertentu pada mesin pencarian seperti kosan Undip Tembalang. Pada barisan atas, pastinya Anda menemukan berbagai nama kos tersebut. Nah, nama-nama teratas yang muncul itulah yang disebut contoh penggunaan strategi Search Engine Marketing ini. Selanjutnya, Search Engine Marketing menjadi media yang paling efektif dan menjadi cara tercepat untuk mengarahkan calon konsumen untuk menuju website Anda. Karena Search Engine Marketing yang efektif dapat menempatkan website Anda di halaman pertama dalam mesin pencarian. Pengguna mesin pencarian umumnya hanya mengakses situs-situs pada halaman pertama di mesin pencarian ketika mereka sedang mencari informasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Search Engine Marketing yang efektif akan meningkatkan kemungkinan website Anda dipilih oleh calon konsumen yang membutuhkan informasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja search engine. Jadi ada 5 tahap. Yang pertama ada crawling, yang kedua ada indexing, yang ketiga processing, yang keempat calculating relevancy, yang kelima retrieving result. Yang pertama ada crawling. Crawling atau perayapan merupakan suatu proses pengumpulan informasi dari semua halaman website yang terhubung pada situs website tersebut. Jadi, dari halaman satu ke halaman lainnya, atau dari link satu ke link lainnya. Yang kedua ada indexing. Nah, pada dasarnya proses indexing ini adalah identifikasi dari kata-kata dan tulisan yang menjadikan halaman tersebut masuk ke dalam database search engine dengan keyword tertentu. Jadi setelah proses crawling, maka web crawler akan menyimpan informasinya ke dalam database atau pada entry list index. Yang ketiga ada processing. Nah, pada processing ini dilakukan setelah search engine menerima permintaan dari user. Contohnya, dengan mengetik keyword jual beli pada mesin pencarian, maka pada search engine atau mesin pencarian tersebut melakukan proses dengan membandingkan keyword jual beli mobil tersebut ke dalam permintaan pencarian dengan halaman website lainnya dari berbagai sumber atau situs yang telah terindeks di database mesin pencari atau search engine. Yang keempat ada calculating relevancy. Nah, pada satu halaman website pasti memiliki lebih jumlah kata kunci yang diinputkan ke dalam mesin pencarian kan? Contoh saja pada kata kunci atau keyword atas itu CEO, pada mesin pencarian akan melakukan proses dengan menghitung relevansi atau keterkaitan dari setiap halaman website yang telah terindeks untuk setiap kata kunci yang diterima. Yang kelima ada retrieving result. Nah, langkah terakhir adalah mengambil result yang paling relevan dari kata kunci atau keyword yang telah diproses sebelumnya, kemudian ditampilkan ke dalam daftar hasil mesin pencarian atau search engine yang ada di browser. Nah, hasilnya akan diperingkatkan dan ditampilkan secara berurutan berdasarkan pada pencarian yang telah sesuai atau paling relevan. Nah, selanjutnya ada manfaat engine marketing. Manfaatnya yaitu dapat pencapaian target. Dengan menggunakan SEM, maka pencapaian kita bisa lebih tertarget. Dengan menggunakan search
engine marketing, kita juga akan mendapatkan pemasaran yang jauh lebih spesifik dan relevan dengan website atau produk yang ingin kita tawarkan. Hal itu juga akan berdampak pada peningkatan trafik ke website kita, dan sudah pasti keuntungan yang didapatkan juga akan semakin besar. Selanjutnya, dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Di dalam sebuah bisnis, tentu saja keberadaan pelanggan menjadi hal yang sangat penting. Tidak hanya pelanggan yang berada di sekitar kita saja, melainkan juga pelanggan yang berada di lokasi atau tempat lain tentu akan memberikan peluang yang jauh lebih besar dalam meningkatkan pemasaran website atau produk kita. Dengan menggunakan search engine marketing, kita dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, bukan hanya di lokal saja, tapi dari seluruh dunia. Next. Manfaat selanjutnya yaitu kontrol menyeluruh. Dengan menggunakan search engine marketing sebagai sarana untuk mempromosikan bisnis atau produk, membuat kita memiliki keleluasaan dalam mengontrolnya, mulai dari segi biaya, timeline, hingga hasil yang ingin didapatkan. Kontrol ini juga meliputi pemilihan kata kunci, jenis iklan, bahkan demografi yang sesuai dengan website atau produk yang akan dipromosikan. Manfaat selanjutnya, konversi yang meningkat. Search engine marketing menargetkan pemasaran yang relevan dan sesuai dengan website atau produk yang ingin dipromosikan. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan konversi terhadap search marketing. Search engine marketing menggunakan iklan berupa link yang jika diklik akan langsung mengarah ke situs website produk yang dipromosikan. Manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan brand awareness. Penggunaan search engine marketing tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan jumlah conversion saja, tetapi penggunaan search engine marketing ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan brand awareness yang tentunya kita miliki. Bahkan berdasarkan hasil riset, diketahui pula bahwa peningkatan brand awareness bisa menjadi lebih tinggi dengan adanya penggunaan search engine marketing. Manfaat selanjutnya dapat menyesuaikan dengan budget yang dimiliki. Untuk menggunakan search engine marketing memang diperlukan biaya, namun penggunaan search engine marketing bisa disesuaikan dengan budget. Biasanya ada banyak paket yang ditawarkan dan bisa dipilih. Kita bisa memilih paket yang lebih murah dan mahal. Sebaiknya memilih paket yang bagus walaupun dibutuhkan budget yang tidak sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tentang contoh perusahaan yang menggunakan search engine marketing. Yang pertama ada perusahaan Google. Nah, pada saat ini siapa sih yang tidak tahu perusahaan Google yang pemilik pengguna internetnya terbesar di dunia? Google sendiri ini search engine yang paling populer yang memiliki market share sebesar 97,97% di Indonesia, yang artinya pengguna internet di Indonesia ini menggunakan Google sebagai mesin search engine-nya. Mengapa? Karena Google sendiri ini tuh memiliki mesin pencarian yang dengan hasil yang relevan dan akurat. Dan pada data tahun 2020, search engine Google mempunyai 8 algoritma, diantaranya BERT, EAT, EMYL, Panda, Penguin, Pigeon, Hummingbird, dan RankBrain. Algoritma yang 8 tadi itu akan selalu diupdate terus-menerus untuk menghasilkan mesin pencarian yang lebih baik. Selanjutnya ada search engine Bing. Nah, search engine Bing ini tuh populer setelah Google.
Nah, si Bing ini tuh alternatif para pengguna internet itu tuh untuk ketika Google sedang mengalami traffic yang tinggi. Nah, kelebihan dari Bing ini tuh memiliki fitur reading mode yang digunakan untuk mengatur tampilan full screen saat membaca. Terus memiliki potensi pasar yang sangat besar karena Bing ini tuh terintegrasi oleh operasi Windows. Dan Windows ini tuh diluncurkan oleh Microsoft sebagai jawaban untuk Google dalam pengembangan search engine. Yang selanjutnya, contoh perusahaan search engine ketiga yaitu Yahoo. Dalam tingkat popularitas, Yahoo ini tuh bersaing dengan Bing. Persentase marketplace share Yahoo sendiri di Indonesia sebesar 0,8% pada Mei 2020. Sedangkan marketplace Bing di Indonesia pada Mei 2020 itu sebesar 0,3%. Yang berarti Yahoo ini tuh di urutan kedua setelah Google. Selanjutnya, contoh perusahaan dengan menggunakan search engine yaitu DDG, yaitu salah satu alternatif Google ketika mengalami traffic yang tinggi. Kelebihan DDG sendiri ini tuh pada interface yang baik dan tidak banyak iklan, dan juga DDG ini tuh tidak prioritaskan identitas si penggunanya. Jadi DDG ini tuh lebih menjaga privasi para penggunanya. Marketplace DDG di Indonesia sendiri pada Mei 2020 sebesar 0,22%, yang menempatkan DDG di urutan keempat di Indonesia. Yang selanjutnya, perusahaan dengan menggunakan search engine yaitu Baidu. Di negara asalnya sendiri, Baidu ini tuh sangat populer, melebihi Google. Negara asalnya sendiri yaitu di Cina dengan pengguna 80%, yang berarti lebih unggul daripada pengguna Google dan Bing. Data pada tahun 2013 sendiri, Bing di Indonesia sebesar 0,03%, yang berarti pengguna di Indonesia ini kurang memakai search engine Baidu. Produk yang disediakan oleh Baidu sendiri itu berupa website, gambar, video, dan file audio dalam bahasa Mandarin. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 9. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.